Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat Jundu, di samping saya ini adalah yang biasa ngikut ziarah ke makam-makam habaib, makam-makam waliullah. Nah kali ini nih, Ane mau nanya nih, pengalaman spiritual apa yang dia dapetin? Ya namanya Fajri Mata Morgana. Dia emang selalu menemani Ane kalau bikin konten untuk ziarah dan wisata religi lainnya. Nah, nih Ane mau nanya Menti nih. Itu kan udah ikut Ane nih dari beberapa makam kan. Pertama makam apa nih? Al-Hawi ya. Al-Hawi Condet, kemudian makam Habib Kuncung, Salim, terus makam Luar Batang, kan, Cikini dan lain-lain atau banyak lah. Dari sekian banyak itu, mana pengalaman yang paling seru ente ikut Ane itu? Makam apa? Kalau seru dalam hal serem-serem mana? Nah, itu di Habib Salim. Di Habib Salim ya? Habib Salim. Makam Habib Salim yang mana ya? Al-Maghribi? Salim Al-Maghribi. Jeruk Purut. Apaan tuh pengalaman ente? Di makam Habib Salim tuh mulai terasa tuh pas kita buka pintu yang awal-awal tuh. Oh iya. Iya benar. Terus apa? Pas buka pintu tuh, wah kerasa kayak apa? panas gitu dalam. Panas apa? Kayak udara keluar gitu. Oh, udara keluar dari dalam ruangan itu. Ya, jadi itu yang di Jeruk Purut itu, Ane juga mau cerita juga. Sebenarnya emang banyak banget. Dan sempat Ane buat juga tuh konten yang pintu kebuka kan? Oh iya, itu yang pintu kebuka dan ada mata juga. Tapi kita akhirnya bikin konten lagi dan kita buktiin. Nah itu di situ memang ketika Ane datang sama dia nih, ketika buka itu nggak bisa langsung masuk karena ketika kita buka tuh ada angin, ada hempasan tuh kena badan kita berdua ya. Iya. Bus begitu. Dan itu hawanya juga panas kan. Dan beda itu, hawanya beda. Nah di saat itu kita berdua merinding kan. Dan di situ Ane baca-baca, Ane minta izin, assalamualaikum ya rijal ghaib, anna sulaiman ya rasulullah. Terus Ane juga minta doa juga tawasulan sama beberapa waliullah yang Ane kenal. Dan insya Allah dan alhamdulillah auranya itu makin lama makin positif. Dan akhirnya kita bisa masuk ya kan? Iya. Nah terus pas masuk alhamdulillah nggak terjadi apa-apa sih. Itu apa lagi? Apalagi ya? Masih di Habib Salim nih? Masih di Habib Salim waktu lagi videoin tuh ambil apa namanya Keliling ya? keliling kan ada lubang-lubang udara tuh. Lubang udara tuh keluar apa? Kayak udaranya lain gitu, Lainnya anget gitu, anget gitu. Oh anget. Katanya Ane nggak tahu kalau ini. Jadi dia kan sempat tuh di rumah Wan Salim itu, ya kan? Maksudnya di makam keramat Wan Salim itu, dia ini muter-muter untuk ngambil gambar. Nah dia waktu itu juga sempat bilang, kok hawanya yang keluar dari lubang angin itu iya. Aneh gitu katanya, seperti hempasan ya segitu ya. Kalau normal kan biasa aja, padahal kita maghrib pas jarak kedua nggak apa-apa tuh, nggak ada rasa. Nah pas kita buktiin yang kedua katanya hawa-hawa itu udah nggak ada. Dan memang tuh yang di penampakan itu mantap tuh, ada cahaya dulu dia di pintu tuh, ada cahaya baru pintu itu kebuka. Luar biasa. Pas kita buktiin kan dari itu ternyata lubang angin di sana. Nah. Tapi ngapain ada berbentuk itu. Nah, alam dah. Mungkin anak-anak Indihome tahu di sini. Indihome. Ya kan? Terus apa lagi tuh? Kan kita udah pembuktian yang kedua tuh. Terus nggak lama kita ke makam yang hijau tuh. Makam keramat yang hijau. Makam yang hijau, iya tuh. Ya kan? Makamnya siapa itu kita nggak tahu ya kita. Iya, jadi kita juga nggak tahu tuh makam siapa yang kita datangi di makam yang hijau itu. Kita sempat izin untuk nyari tahu ya, ngintip juga gitu. Tapi disuruh buka kan tuh. Disuruh buka, katanya namanya di dalam, pas kita buka nggak ada. Itu nggak kita tayangin ya, karena khawatir nanti ada salah paham. Iya. Pada waktu saat kita tayangin. Katanya itu nih ada ketemplokan. Ketemplokan nih katanya. Habis dari itu aduh pundak berasa geluat itu aduh. Berasa pegel. Ada nggak bilang musat lagi. Iya, dia nggak bilang sama Ane, bahwasanya setelah dari situ tuh dia katanya ketemplokan, maksudnya badannya berat, pegel dan lain-lain, makanya kecapean. Nambah kali kecapean. Sangka baik aja, sangka baik kecapean.
Kayaknya di Jeruk Purut semua tuh. Mau nggak di tempat lain lagi apa? Di Keramat Panjang kan waktu itu kita pernah tuh. Ada nggak yang menarik di Keramat Panjang? Keramat Panjang, Kan kuburannya panjang banget tuh. kalau Keramat Panjang sih aneh terwah-wah dah. Keramat Hah? Panjang terwah-wah. Itu panjang banget ya. Iya. Ya, luar biasa tuh. Luar biasa. Daerahnya emang luar biasa nih. Kita baru sekali tuh ya, sahabat Jundu, lihat kuburan panjang banget di makam keramat ya, makam panjang Al Habib Abdullah bin Ali Bin Ali Uraidi. bin Ali apa bin Ali Bin Ali. bin Ali Al Uraidi. Itu sahabat Jundu kalau di sana, ya di sana sebenarnya dekat sama taman wisata. Jadi kalau kita mau ke sana sekalian wisata ke laut itu deket banget. Iya. Kata penjaganya itu Habib Zaki ya, Habib Zaki. Om Zaki. Habib Zaki dia bilang asal naik masjid aja tuh kelihatan pantai, dan luar biasanya tuh air keramatnya itu bener-bener itu bening banget dan rasanya seperti aqua, dan itu kita bisa langsung minum dari air keran wudhunya. Iya. Itu rasanya bener, kita sempat ngambil dan sempat minum dan rasanya Masya Allah. Kalau air mentah kan kita ngerasain tuh tawas ya dan lain-lain, kita rasain tahu lah nih air mentah, tapi kalau di sana makam keramat panjang enggak, beda banget, agak kental airnya. Terwah-wah dari Keramat Panjang ya. Iya. Lingkungannya enak banget gitu. Sat. Enak ya. Emang di situ kebetulan dekat sama pondok pesantren. Pondok pesantren apa ya? Anda lupa lagi. Al Futuhat. Pondok pesantren Al Futuhat, dan pimpinannya pun juga Habib Alwi kan, Habib Ahmad bin Alwi. Allahumma Anda lupa. Tapi beliau juga murid dari Hamad bin Hafiz. Apa lagi nih kira-kira? Di yang lucu juga tuh waktu videoin di Cikini. Cikini. Cikini cara Habib Abdullah. Habib Abdurrahman. Bin Abdullah. Habib Abdurrahman. Terus Habib Abdurrahman. Al-Habsyi ya. Iya. Jadi itu kan Cikini waktu kita pertama kali ziarah lagi tuh setelah kemarin tuh pandemi itu ya. Ya. Yang kedua nih. Iya. Itu aneh kan ngambil kamera smooth banget gitu kan, smooth banget. Tapi pas ditayangan ada diomelin usah. Nyampe kamera goyang. Kok bisa goyang? Iya, jadi nih waktu aneh ngedit ya, itu gambar banyak yang nggak bagus, itu parah banget. Itu goyangnya parah begini, goyangnya gini banget, nggak bisa diambil. Padahal itu GoPro kalau kita pakai ini apa? Polisi tidur kita hajar agak goyang. Nggak goyang, kan sering kan sahabat Juni kalau ngeliat tayangan kita di awal tuh pasti kan kita jalanan kita shoot kan, nah itu kan nggak goyang pakai GoPro gitu kan. Nah tapi anehnya itu ketika dia lagi itu dia semut banget jalannya, indak-indik gitu. Pas sudah jadi aneh marah banget. Itu gimana sih, nggak seperti biasanya? Mereka goyang parah, gini begini. Jadi aneh ngeditnya ya nggak bisa diambil, makanya dicikin itu dikit gambar yang aneh tayangin karena dan aneh sangka baik aja dah, mungkin digel-gelan kali. Akhirnya aneh ziarah lagi yang kedua kalinya sama Satikbal. Oh gitu. Satikbal sama keluarga itu, alhamdulillah berkenan datu situ dan lain-lain. Ya mungkin lu lupa baca-baca lu. Nah ini udah dari situ, aneh udah bilangin kalau makam-makam tuh baca-baca, izin, ini waliullah gitu. Kita harus punya adab dan lain-lain. Dan sebelumnya kita nih kalau mau ziarah selalu izin sama, kalau misalnya ada orang yang jaga di situ kita selalu izin Bilang dulu. dan kalau ada sahibul kuncennya, sahibul makomnya dan lain kita biasa temuin. Jadi nggak serta-merta kita ngambil ribut gitu aja. Itu aja sih. Sebelumnya di Cikini kita udah sering juga izin sama penjaga yang di depan juga. Gitu. Iya. Ada lagi? Itu pas dibawa ke makam Habib Salim tuh kan parahnya gemeteran tuh satu. Megangnya gara-gara dibilangin aneh gemeteran lu. Pas aneh praktekin malah jadi gemeteran. Fisiknya jelek. Jadi gemeteran, tapi kita jalanin smooth-smooth aja ya. Iya semut aja. Padahal tuh getar ya. Iya, Getar. kan getar. Nah, itu juga seru juga saya doa al hadas. Nah, dari sekian banyak itu masih ada lagi nggak kisahnya? Udah. Sebenarnya setiap kita ziarah ke makam keramat, makam waliullah, kita punya cerita masing-masing, maksudnya cerita tersendiri ya. Kita yang ngalamin, dan memang ada beberapa hal yang kita nggak bisa ungkap di konten kali ini. Memang itu kayaknya nanti takut banyak salah pahaman gitu. Jadi cukup yang penampakan itu aja sih. Biasanya kita nggak bikin konten penampakan kayak gitu, tapi ya banyak netizen yang minta ayo lah kupas dan kupas gitu. Sebenarnya setiap kita ke makam keramat dan lain-lain, apalagi makam luar Batang itu juga Ana pribadi selalu kalau ke makam luar Batang itu selalu mencium aroma yang wangi banget. Dan itu nggak semua orang bisa mencium aroma wangi itu. Oh itu
makam ini saat Makam apa? Pangeran Jayakarta. Nah, kalau Pangeran Jayakarta ini menarik nih. Ya, Pangeran Jakarta cerita dulu. Jadi di makam Pangeran Jakarta tuh pas ke makam gurunya ya, kayak Haji Abdurrahman. Iya ya. Haji Abdurrahman, aneh kok nyium bau apa minyak wangi tuh. Kalau minyak wangi di abang-abang tuh Hajar Aswad tuh baunya tuh. Oh, Hajar Aswad. Minyak wangi Hajar Aswad, nyong. Minyak nyong. Aneh katanya Ustad pakai Hajar Aswad tapi domain-domainan. Nah, Apa ini- abang-abang ini yang jaga? Ini bener nih. Jadi di Pangeran Jakarta dia ribut banget saat nyium bau gak? Nyium bau kagak, aneh nggak nyium bau. Dia berisik sampai berkali-kali dia nanya, bau aneh bau kagak, kagak di bau hidung lo tuh jelek. Ganti itu pakai itu punya hidung. Nah di situ, jadi setelah aneh tanya ame kuncennya, kata beliau tuh juga mengatakan bahwa di sini ada yang jaga makamnya. Biasanya salah satu penziarah bisa mencium bau wangi. Nah itu salah satu penjaga makamnya itu. Ya penjaga makam itu ada di puun yang besar itu ya. Puun. Nah jadi sahabat Jundu kalau mau lihat tayangannya bisa cari ziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Itu menarik sekali. Ya, itu daya mistisnya wah berasa banget itu. Ya kayaknya masih banyak makam-makam keramat yang kita bakal ceritain ya. Iya. Nanti tetap ikutin dan kita insya Allah bakal ziarah lagi ke makam yang belum pernah termasuk kami ya, kita belum kunjungin dan lain-lain. Atau dari netizen, dari sahabat Jundu ada permintaan ke makam siapa dan lain-lain, kita bisa nanti insya Allah. Dan sebenarnya nggak mesti harus makam sih kita ngeliput, bisa jadi pondok pesantren kalau mau diliput bisa silakan nanti di komen, atau sekolahan atau beberapa hal yang memang itu ada faedahnya buat masyarakat luas ya kan. Dah kayaknya cukup dulu dah. Jadi kita bicaranya karena waktu nggak mungkin kan, karena sangat banyak hal-hal yang perlu kita jelaskan tapi waktu nggak memungkinkan. Belum keberkahan nih ya. Hah? Keberkahan yang udah berasa banyak tuh ya. Amin, alhamdulillah. Jadi banyak dia juga merasakan keberkahan, Anda juga merasakan keberkahan dari ziarah-ziarah ke makam waliullah. Katanya tuh Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus tuh, tau gak yang megang Mbah Priuk? Itu beliau sudah memberi izin akan ngundang kita untuk masuk ke makam Mbah Priuk. Dan itu beliau akan menceritakan manaqib dari Hasan bin Muhammad Al-Haddad dan beserta keluarganya. Terus ikutin ziarah wisata religi di Jundu Channel bersama kami. Ana Derobi, ini siapa ya? Fajri. Salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.